Haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Selamat Puji pagi. Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Karena rohnya yang besar di dalam kita, hidup di dalam kita. Saat ini kita puji Tuhan, rohmu yang hidup. Haleluya. Haleluya, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hatiku ke hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati kita untuk jamahan roh. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita buka hati kita. Haleluya Yesus. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami siap buka hati untukmu Yesus. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh puji Tuhan, ku buka hati. Haleluya, mari kita sungguh-sungguh buka hati kita untuk menerima rohnya Tuhan. Roh Allah yang sungguh hidup di dalam kita. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh membuka hati untuk Engkau Tuhan, untuk jamahan Engkau Tuhan, karena kami perlu untuk jamahan rohmu yang kudus ya Bapa. Di pagi ini Tuhan, kami boleh memuliakan namamu, memuji namamu Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Engkau, karena jamahan Engkau yang selalu ada di dalam kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan, pimpin kami Tuhan. Pimpin dalam ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa bertemu Tuhan, tapi Tuhan Engkau tetap bertemukan kami di dalam Engkau Tuhan. Hati kami selalu bersuka cita bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam kami. Penyertaan Engkau selalu ada di dalam kami Tuhan. Kau beri kesehatan buat kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Engkau ibadah di minggu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena roh Allah hidup di dalam kita, hati kita penuh dengan nyanyian. Mari kita puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dia Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sudah memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan nyanyian, dan sekarang kita menerima firman Tuhan. Kita bukalah mata hatiku. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, layak ditinggikan. Nyatalah kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 biar kudus, 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 biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, layak ditinggikan. Nyatalah kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, 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 biar kudus, 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 biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, sesuai dengan apa yang menjadi pujian kami kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan melihat apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan kami, dalam seluruh dunia ini Tuhan. Mampukan kami dapat melihat
apa yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami semua. Dan mampukan kami Tuhan dapat menyatakan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Untuk kami menjadi kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami sampaikan Tuhan bagi semua jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Agar kami semua dapat memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu terjadi atas kehidupan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Belas kasihan Allah terjadi atas kehidupan kami semua. Agar kami dapat menerima isi hati-Mu Tuhan yang kami akan dengar siang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Pagi. Dan tidak ada kata salam, tidak ada kata selain daripada haleluya. Kata yang membuat kita bersuka cita, kata yang membuat kita tetap mengandalkan Dia, itu hanya kita bisa katakan haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lewat kata haleluya kita sendiri akan dihibur, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan merasakan ada pertolongan pada saat kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tuhan pasti menolong hidup Amin. kita. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia yang bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini apa yang kita bisa rasakan di tengah-tengah hari-hari ini adalah tidak terlepas dari yang namanya kesalahan atau dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa oh, saya lebih baik daripada engkau. Kenapa? Karena pada saat kita mengatakan demikian, kita justru ada di dalam ikatan-ikatan daripada apa yang kita anggap kita bisa. Justru kita menganggap, kita katakan kita lebih pintar daripada orang lain, kita lebih hebat daripada orang lain. Justru kita terjebak di dalam hal-hal itu. Kenapa? Karena hidup ini berkelanjutan, hidup ini berkesinambungan, hidup ini nggak cuma sampai di sini. Hidup ini ada hari esok, ya. Dan kita nggak tahu hari esok itu akan lebih baik buat diri kita, atau akan lebih buruk buat diri kita. Untuk itu adalah lebih baik kita itu berhikmat dalam berkata-kata, dalam bertutur kata, dalam melakukan segala sesuatu. Sebelum kita ucapkan, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Haleluya. Ini yang menjadi gambaran di dalam hidup orang-orang percaya. Orang percaya itu hanya melihat apa yang Tuhan kerjakan, pekerjaannya. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, saya ulangi lagi. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?"
Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan adalah mengasihani mereka yang lemah. Dan juga menjaga agar diri kita jangan masuk dalam pencobaan. Ini pekerjaan Tuhan. Kita rasa nggak kalau bahwa kita ini, kalau kita sedang berkata-kata kepada orang lain dan akhirnya orang lain lemah karena kata-kata kita, justru disitulah pekerjaan Allah sedang berfungsi, saudara. Berfungsinya begini, berfungsinya baik buat lawan bicara kita, atau juga baik buat kita sendiri, atau sebaliknya, baik buat dia, tidak baik buat saya. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1 sampai 5 juga ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Haleluya. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini kan artinya kita harus bersikap pakai hikmat. Kita harus bersikap yang adil. Kita harus bersikap yang benar. Makanya di dalam Yohanes pasal 9 dikatakan, justru itulah pekerjaan-pekerjaan Allah sedang berfungsi. Ya, murid-murid bertanya kepada Yesus, ada orang buta lah, sejak lahir dia udah buta. Siapa yang berdosa? Orang tuanya apa? Si buta yang sejak lahir, si anak yang sejak lahir buta. Yesus katakan bukan dua-duanya. Tapi ada kalanya kita bisa melihat Tuhan itu bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kedua hal ini, lewat orang tuanya atau lewat anaknya yang lahir buta. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, saudara. Tapi sekarang pada saat kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita jangan lagi melihat dari kacamata yang kita lihat. Haleluya. Jangan lagi melihat, oh itu dosanya orang tuanya, oh itu dosanya memang si anak itu memang udah lahir buta, memang itulah dosanya dia. Please, jangan begitu, saudara. Kenapa? Karena pada saat kita sebagai manusia jasmani melihat kondisi yang seperti itu, ya, akan ada tuduhan-tuduhan di dalam orang itu yang menyatakan bahwa orang itu bersalah. Dan kita sendiri kalau kita lihat tanda ini, ya, kita nunjuk orang salah, satu, ya kan, yang tiga kemana? Ke kita, ya kan? Nah, artinya apa, saudara? Ya, belum tentu orang itu lebih benar daripada kita. Belum tentu orang itu lebih salah daripada kita, saudara. Nah, kembali lagi apa yang Yesus katakan dalam, kita kembali lagi ke Yohanes pasal yang ke-9. Ya. Ayat yang keempat.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, apa itu pekerjaan Dia? Ya, di dalam berbagai hal, dalam kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dalam kita berhubungan, menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kita menghadapi yang namanya keterpurukan. Kita mengalami namanya kejatuhan. Ada kalanya kita mengalami, udah saya nggak mau bergaul lagi dengan dia, karena saya merasa saya sudah tertuduh, saya lebih salah, saya lebih bobrok kondisi saya dibanding dengan dia. Saudara, boleh kita menyendiri untuk sementara waktu. Boleh. Tapi jangan kelamaan. Jangan terlalu lama dan akhirnya iblis membuat diri kita tidak lebih berkenan daripada orang-orang lain di hadapan Tuhan. Dan akhirnya iblis membawa kita kepada kebinasaan. Itulah salah satu cara, ciri-ciri iblis, pekerjaan iblis yang membuat diri kita keluar daripada komunitas. Saudara, ada pepatah mengatakan kalau kita bersatu maka kita teguh. Kalau kita bercerai, kita runtuh. Pepatah itu benar, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama, kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, kita saling bertemu satu dengan yang lainnya, kita saling menguatkan satu dengan yang, kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Itu yang akan membawa terus hubungan kita kepada Tuhan semakin erat. Kenapa? Karena lambang salib itu vertikal dan horizontal. Kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lainnya, supaya hubungan kita kepada Bapa di sorga itu juga nggak putus, saudara. Ya, kalau kita menyendiri, ya, dalam kondisi keadaan kita, apalagi zaman sekarang ini, masa COVID-19 ini, gitu. Nah, iblis sedang membuat kita supaya kita tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya, supaya kita merasa diri kita paling benar. Apalagi kalau kita merasa udah paling terpuruk daripada yang lainnya, terus akhirnya kita untuk bisa menghibur kita, untuk bisa membenarkan diri kita akhirnya mengundurkan diri dari teman-teman kita. Nah, ini yang membuat yang akhirnya di dalam diri kita firman Tuhan itu berbicara, saudara. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Yohanes 7 ayat yang ke-24. Yohanes 7 ayat 24. Satu, dua, tiga. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Haleluya. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Kenapa? Karena orang kalau sudah dituduh, ya, terus dituduh dalam tuduhan-tuduhan terus, ya, dia nggak akan pernah bisa menang, dia nggak akan pernah bisa bangkit, saudara. Apalagi kita termasuk di dalam pelayanan penjara, gitu loh. Orang-orang yang sudah terpuruk, sudah ada di dalam penjara, kalau terus kita hakimi dengan kata-kata kita, artinya kita sedang membunuh dia pelan-pelan, saudara. Ya. Nah, demikian juga di dalam lingkungan rumah tangga. Ya, kalau kita terus menghakimi orang sesama kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, kita saling menghakimi terus. Tuhan akan datang kepada kita dan Tuhan akan ngomong kepada kita. Yang jadi hakim, elu apa gua? Nah, ini yang harus ada di dalam hidup orang percaya supaya mata hati kita terbuka. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, saudara. Ya, di sini dikatakan bahwa janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Kadang-kadang sama seperti murid-murid itu melihat. Ya mungkin murid-murid enggak menyatakan bahwa itu penghakiman. Dia cuma ngomong sama Yesus, "Yesus, mana yang berdosa? Orang tuanya apa anaknya ini?"
Tapi kalau kita baca terus nanti akan ada orang-orang Farisi ya yang lebih nampak banget tuh kelihatan menghakiminya gitu. Kenapa? Karena orang Farisi mau menjebak Yesus supaya di dalam perbuatan Yesus yang Yesus lakukan di dalam tindakannya untuk menyembuhkan anak yang buta ini, Yesus mau disalahkan kepada orang-orang Farisi. Tapi pengertiannya Yesus sendiri pun nggak mau menghakimi dengan sesimpel itu, segampang itu, enggak. Yesus itu penghakimannya itu benar, ya, pada tempatnya, gitu. Nggak sembarangan dia menghakimi, ya. Dia nggak menghakimi apa yang dia lihat, enggak. Tapi dia menghakimi dengan adil, saudara. Nah, bicara tentang penghakiman dengan adil, kita buka satu ayat terakhir, Pengkhotbah 8 ayat 5. Pengkhotbah 8 ayat 5. Kita buka di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang kelima. Dapat? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Haleluya. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Kembali lagi saudara, untuk dapat mengikuti perintah itu memang tidak gampang. Ada banyak anak-anak sekolah yang tidak ikut peraturan, tidak ikut perintah gurunya. Ada banyak anak-anak di rumah tidak ikut perintah orang tuanya. Dan akhirnya mereka merasa, pada saat mereka merasa bersalah dan mereka menyendiri, mereka nggak lagi ada di dalam lingkungan itu. Karena orang yang sudah merasa sudah dihakimi, dia itu akan merasa bahwa dia sudah nggak berarti lagi. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Galatia 6 tadi, kamu yang harus membawa dia, mengangkat hidupnya. Haleluya. Kalau kamu merasa kamu orang yang berrohani, jangan kamu merasa kesalahan itu semuanya ditimpakan kepada dia. Yesus aja mau loh mengambil kesalahan kita loh. Yesus aja mau mati di kayu salib buat menebus dosa dan kesalahan kita. Kitanya malah menghakimi. Ya. Yesus sudah tolong kita, ampuni dosa kita, ya kan? Ya kan? Makanya kita udah hidup di dalam kebenaran dan kita hidup dalam damai sejahtera. Setelah kita mengalami pengampunan dosa, malah kita menghakimi saudara kita. Nah, kembali saudara, ya. Di sini kalau orang berhikmat, dia tahu waktu pengadilan. Amin. Amin. Ya. Justru itu dalam setiap tindak tanduk kita harus berhikmat. Kita harus tahu waktu zaman sekarang ini, ya, dalam masa sulit seperti ini, nggak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Kita harus tahu, kita harus paham apa yang sedang terjadi dan apa ke depannya. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, saudara, tentang dunia hari ini sampai masa depan, sampai akhir daripada akhir zaman ini. Alkitab sudah menjelaskan. Kita harus belajar Alkitab, kita harus baca Alkitab supaya kita tahu, supaya kita nggak gampang menghakimi orang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah baca Alkitab, sudah pasti kita nggak gampang menghakimi orang. Tapi kalau kita belum selesai baca Alkitab, udah pasti kita gampang menghakimi orang. Apalagi pengalaman kita dengan Tuhan itu belum cukup. Belum ada kita merasakan kasih karunia Tuhan menolong hidup kita pada saat kita mengalami dosa. Belum ada kita merasa bahwa Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah ampuni saya. Belum. Kalau ada orang yang seperti itu, artinya belum cukup pengalamannya, saudara. Kalau ada orang yang menghakimi sesamanya, artinya dia belum selesai baca Alkitab, saudara. Ya, pegang kata-kata saya ini. Kenapa? Karena kita itu harus tahu intisari daripada Alkitab ini. Enggak segampang-gampangnya seperti itu kita bisa menyatakan firman Allah kepada orang, tapi kita sendiri
belum kuat, kita sendiri belum mampu, kita sendiri belum bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya juga nggak menyatakan bahwa saya paling benar daripada saudara. Enggak. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Tapi saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang menyatakan penghakiman yang terakhir. Bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, saudara. Amin. Itu yang akan membuat kita itu semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, semakin giatlah kita di dalam Tuhan. Semakin giatlah, walaupun kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lainnya dalam persekutuan. Tapi percayalah, hari-hari ke depan sana, Tuhan pasti buka jalan buat Haleluya. dunia ini, buat kita semua dapat memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang Tuhan izinkan buat kita. Puji Tuhan, selamat siang buat kita semua. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di saat Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, perlihatkanlah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bagi kami yang saat ini sedang terpuruk, bagi kami yang saat ini sedang merasakan kesendirian, bagi kami yang saat ini sedang dituduh ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang saat ini sedang ada di dalam kesendirian. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membenarkan mereka. Tuhan yang sudah mengampuni dosa mereka. Tuhan yang sudah menolong hidup mereka. Saatnya mereka kembali bangkit Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan kuatkan, segarkan kembali kami Tuhan di dalam pengenalan kami akan Engkau. Agar nama Yesus dipermuliakan dalam kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan, kami panjatkan di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia, nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya.